warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an ala Allah azza wa jalla, salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'd. Salam takzim, hormat dan cinta kami untuk mudir hadal ma'had Rijalul Hikam Al-Ustaz Aus yang terhormat. Semoga antum Semoga antum selalu sehat dan berusaha. Salam hormat dan takzim kami untuk para founder, sesepuh Pondok Pesantren Rijalul Hikam, para dewan guru yang kami hormati, asatid wal asatidah, generasi hebat, santri-santri, anak-anakku, adik-adikku yang kami muliakan. 1 menit pertama generasi Rijalul Hikam, berikan tepuk tangan antum untuk Nusantara. Satu jam ke depan Ana Al-Fakir Happy Chandra bersama tim protokoler di Istana Bogor, Mbak Vera, mereka sudah standby sejak pukul 12.30. Dalam waktu 1 jam ke depan kami akan menggongkan nama atmosfer Rijalul Hikam yang akan mendengarkan suara antum bukan hanya orang Ciamis, yang akan mendengarkan suara antum bukan hanya orang Jawa Barat, tapi setelah beliau mempersilakan anak untuk hadir bersama antum, hampir kurang lebih 75.000 orang di siang hari ini mereka siap mendengarkan gaung suara dari Rijalul Hikam hari ini. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Bismillah. Mohon izin para sepuh yang terhormat, mohon izin Pak Kiai, Ustaz Adianto, sahabat Ana, mohon izin para dewan guru, mohon izin kita gongkan hari ini. Kita mulai segmen pertama. Mbak Vera, Istana Bogor standby. It's Rijalul Hikam people. Segmen pertama yang akan minta di depan antum semuanya adalah 1. Hitungan 3 mundur. Wahid, Isnani, Salasa. Angkat tangan kanan antum my people tanpa suara. Amazing, I like it. Mbak Vera, Istana Bogor standby. Dalam hitungan ketiga, Wahid, Isnani, Salasa. Kepalkan tangannya. Amazing. Tunjukkan kepada Nusantara di siang hari menjelang senja ini bahwa Indonesia merindukan the power of takbir dari Rijalul Hikam hari ini. Takbir. Jagat rindu generasi santri akan terlahir dari rahim Rijalul Hikam hari ini. Takbir. Turunkan kembali tangannya tanpa suara people. Apapun wujud Anda, Ana sangat berharap suatu saat Ana orang Tasikmalaya terlahir dari alam Pasundan. Ana sama suatu saat antum akan terlahir dari rahimnya Rijalul Hikam. Suatu saat antum akan kepangkan sayap antum membawa nama bendera Rijalul Hikam. Dan suatu saat orang tua antum akan menyapa antum dengan penuh cinta sambil mengatakan, aku bangga punya kau anakku. Orang tua hebat sangat rindu generasi-generasi hebat yang ada di depan kami hari ini. Salam cinta untuk orang tua antum my people. Jangan sampai antum hadir di tempat ini hanya setengah-setengah. Jika antum belajar hanya setahun, maka hasilnya hanya setengah-setengah. Jika antum menyelami samudra Rijalul Hikam ini hanya 3 tahun belum kafah, berarti hasilnya juga belum kafah. Maka my people, di segmen ini tulisan di belakangnya adalah kuliah umum. Masya Allah, itu masih penting Ustaz. Kalau tulisan di belakangnya adalah Grand Seminar Public Speaking, antum akan mengira hari ini adalah muhadharah. Dan muhadharah adalah kegiatan yang tidak disukai santri. Kami datang ke pesantren Nurul Ikhlas Padang Payakumbuh
Setelah itu datang ke pesantren Raudatul Hasanah Medan. Apa yang terjadi di Medan? 2.500 santrinya dia standby di satu hall. Pak Kiainya mengatakan, Pak Chandra, sejak pondok ini berdiri ada virus yang susah dihilangkan. Apa itu Kiai? Ketika ada muhadharah malam Jumat, hari Kamis sore sudah banyak yang kumpul di bagian kesehatan. Kenapa? Mereka takut bicara. Biba, andaikan hari ini mikrofon ini anak kasih ke antum. Andaikan hari ini mikrofon ini anak kasih ke antum, anak yakin banyak di antara kita ketika dia pegang mikrofon terjadi gempa 8,9 skala Richter. Dia takut untuk bicara. Maka hari ini bismillah ya nak ya, kita mulai. Operator standby. Yuk, anak akan memilih satu di antara antum di depan para guru, para sepuh, para founder Rizal Hikam. Ketika ada segmen satu di antara antum untuk maju ke depan dan bicara, majulah dan pegang di mikrofon. Antum pasti bilang gak mungkin dia bicara karena Pak Happy belum kenal Anda semua. Yes, anak belum mengenal antum, tapi anak menggunakan satu alat ini. Anak-anak Universitas Indonesia mereka takut dengan alat ini. Kenapa? Sok kita buktikan hari ini ya. Maksudnya apa Pak Chandra? Satu alat ini ada titik warna merahnya. Ini dia Bibi. Anda yang paling senang kalau sudah main ini. Semua peserta termasuk Anda ikutin kemana dia pergi. Maksudnya apa? Laser warna merah ini akan mengarah fokus ke sebagian dari Anda. Ketika di bajunya ada titik warna merah dan lama dia di situ, tandanya dia yang maju ke depan dan bicara. Langsung tiara Ustaz. Pasti banyak yang berdoa. Ya Allah, jangan sampai abdi ya Allah Gusti Agung gitu ya. Kita mulai Kak. Saya buktikan kalau udah kayak gini antum gak mungkin ngantuk. Anak agak khawatir siang ini antum banyak yang mengheningkan cipta dan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yes, tadi malam kita dicondong, tadi pagi sambil Rosyad, hari ini bersama Anda. Power spirit Anda semakin on karena melihat antum. Sebelum kami merapat ke Darussalam Tasikmalaya nanti malam, nanti sore di Miftahul Ulum Tasikmalaya, Anda akan bersama antum. Operator standby. Dalam hitungan 5 mundur. 5 4. Siapa yang anak tuh? Syekkan ini laser warna merah dan di bajunya ada titik warna merah, maju dia ke depan. Apa? Semakin menunduk itu yang akan saya pilih. Yang lagi ngantuk, yang antara yang lagi ngantuk, yang matanya bainal haya wal mamat pasti langsung bangun. 3. Semakin antum menatap ke depan, itulah generasi di jalur Hikam. 2. Semakin antum pura-pura nggak tahu, itu yang akan saya pilih. 3, 2. Ada temukan orangnya. Dari cara dia duduk, selatan matanya cocok dia maju ke depan. Nah, anti yang belakang. Masya Allah, masalah. Semua melihat ke belakang padahal lampunya belum nyala. Anda tahu ternyata tanpa laser ada satu orang yang berani maju ke depan. Pak, sini saya maju ke depan. Tepuk tangan buat kita. Pasti Anda bilang, Pak Happy biasa mah pembicara perkenalan dulu kok tiba-tiba suruh maju ke depan. Gak apa-apa, terserah saya ya. Sok maju ke depan. Dulu ada MC-nya itu tampil ke depan. Sekarang jadi MC yang mendunia. Hari ini anak MC di Istana Negara. 10 tahun lagi MC Istana Negara bisa jadi kakak kita yang dari Rijal Hikam hari ini ya. Bismillah. Boleh Anda pegang, minta mikrofon satu lagi kan buat kakak kita nih. Nah, yang pertama, Anda lagi baca doa, tenang doa ya. Siap. Yang pertama, pegang mikrofon dengan baik, like this. Oke, dan perkenalkan namanya. Caranya seperti ini. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Anak ulangi ya. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Anak ulangi anak ya. Kenapa anak ulangi? Kemarin ada anak Udi maju ke depan.
Assalamualaikum, saya Depok dari Ridwan. Jangan sampai terbalik, oke? Ana ulangi ya. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. 3, 2, mulai. Assalamualaikum, saya Siti Nurjana dari Rawasari. Rawasari mana, Bu? Rawasari mana? Raja Desa. Oh, masih Jatinegara. Iya. Marah Desa. Kabut anak. Oke. Ulangi, 3, 2, mulai. Assalamualaikum, saya Siti Nurjana dari Rawasari. Oke, maju ke depan. Ya, calon MC Istana 10 tahun yang akan datang. Pegang angkat lagi mikrofonnya. Lihat ke depan. Cepat ya, Nak ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ana assalamualaikum. Anti waalaikumsalam. Jangan sampai kau lupa jawab salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Siti Nurjana. Kelas berapa? Kelas 10. Punya wali kelas namanya siapa? Kau hampir lupa nama wali kelasmu? Siapa? Kita tunggu sampai azan-azan dikumandangkan ya. Saha? Ibu Siti Lati. Oke, Masya Allah. Lihat ke depan. Closing. Terima kasih. Saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Terima kasih, saya Siti Nurjana. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ulangi. Terima kasih. Saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Terima kasih, saya Siti Nurjana. Tepuk tangan buat kalian. Kan, untuk mendapatkan sertifikat ini, orang-orang harus antri per 3 bulan ikutan kursus tampil di depan umum. Hari ini dia tampil hanya 1 menit sampai kurang lebih 5 menit dan mendapatkan sertifikat dari Istana Bogor dan Chandra Production Management. Barakallahu fiik. Silakan kembali ke tempat. Yang putra lagi pada berdoa. Ya Allah, giliran saya habis ini ya. Oke, cukup kan? Bismillah. Segmen kedua, kita mulai. Ketika Anda bertanya kepada antum, are you ready? Jawaban antum adalah 2 kata, yes sir. Are you ready? Yes, sir. Orang hebat itu ketika dia bicara menggunakan 2 senjata. Apa itu? Yang pertama adalah smile face, dan yang kedua adalah smile voice. Walaupun antum lagi suasana panas ini, tapi antum ketika mengatakan yes sir, show you smiling. Are you ready? Yes, sir. Yang kedua, pasti antum tanya, Ana Happy Chandra Ustaz. Ada orang Makassar bertanya, Pak, itu nama asli atau bukan? Ana sakit hati Ustaz kalau tanya itu. Apa setiap isi acara Ana harus bawa kartu keluarga? Itu nama asli. Antum tanya lagi, Ustaz, afwan soal wahid. Kenapa nama antum Happy? Karena Ana dulu lahir tidak menangis. Jadi pas brojol Ana langsung tertawa Ustaz. Makanya Ana happy, walaupun apapun yang terjadi happy aja gitu ya. Antum nanya lagi, Pak Happy, kok antum berani-beraninya masuk ke pondok dan ngomongin anak pondok? Emang antum pernah pesantren? Oke, Ana jawab sekarang. Tahun 98 hari itu, bulan Februari, tanggal 8, hari Selasa pagi, sang ayah dan ibuku mengantarkan Ana ke satu titik. Di situ ada tulisan, welcome to Darussalam Gotham. Dia membawa itu sambil mengatakan, nah, bager kaset yang betah di pondok. Ana masih terngiang di benak Ana. Ibu Ana dengan lirih berbisik memeluk Ana sambil mengatakan, nah, bismillah, kamu harus betah di pondok ini. Ana dibawa ke satu asrama dalam keadaan Ana belum tahu siapa-siapa. Ana dibawa ke satu gedung sendiri sebatang kara. Sehari, 2 hari,
sebulan, 2 bulan, setahun, bertahun-tahun sanawat, sampai anak menemukan air yang ada di pondok pesantren Darussalam Gontor hari itu, air yang anak minum, air yang Ustaz Awas minum, air yang Ustaz Adi Hidayat Adianto itu, semuanya itu kita rasakan. Semua udara yang kita hirup, tanah yang kita injak berawal dari alam atmosfer Gontor hari itu. Baik-baik himne yang antum dengar hari ini, people. Baik-baik himne yang antum dengar hari ini, kita disatukan dalam satu frame. Kemanapun anak pergi, kemanapun anak pergi, anak bawa gambar ini. Anak katakan kepada seluruh insan di depan kami, kalau anak pernah terlahir dari alam rahim ibu kandungku yang satu ini. Sampai ada orang Makassar, dia bertanya, Pak Chandra, kami 80 orang ini non muslim semua. Kami ini Pak Chandra 80 orang non muslim semua. Setiap kau datang ke Makassar, kami selalu ikut acara kau ini. Dan setiap kau playkan itu himne Pandoku, bergetar hati ini Pak Chandra. Mereka aja jatuh cinta dengan alam pesantren, tapi kita kadang lupa dengan semua alam itu. Tahun 2007 baru diizinkan oleh Kiai Syukri Zarkasi Allah Yarham untuk kembali anak ke masyarakat. Qadarullah Azza wa Jalla. Tahun 2008. Tahun 2008 apa yang terjadi? Siapa yang mengira bocah cilik kelas 3 SD, anak Tasik Malaya Selatan, yai anak orang Kidul, yang dulunya anak gak bisa ngomong apa-apa seperti ini. Karena saat kelas 3 SD, sang ibu menangis bu di belakang panggung kecil karena anak gak bisa ngomong, diteriaki nama anak SD. Anak SD hari itu, waktu anak kelas 3 SD, mereka mengatakan turun MC-nya dari panggung. Anak menangis ke belakang panggung. Ibu anak saat itu dia berbisik ke hati anak. Apa yang dikatakan ibu nak? Ibu ikhlas kalau diteriakin orang-orang malam ini. Ibu ikhlas kau diteriakin orang-orang hari ini. Hari ini kau hanya MC, hanya di panggung kecil terbuat dari kayu dan bambu 20 tahun lagi. Kau bukan MC di sini nak. Qadarullah, Allah mengabulkan doa sang ibu. Kami hadir di Istana Negara dan antum pasti akan mendengar tanggal 17 Agustus nanti tahun 2022 dari suara Golden Room Istana di announce ke seluruh TV nasional. Antum pasti pernah mendengar di Istana Negara saat 17 Agustus, dan antum pernah mendengar ada audio seperti ini. Dan setelah itu muncul ada narator dan muncul suara seperti ini. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sang Saka Merah Putih 77 tahun lamanya terus berkibar menyapa tanah persada Nusantara. Presiden Republik Indonesia bersama tamu negara Konferensi Timur Tengah dan Asia Pasifik menuju panggung kehormatan. Hadirin dimohon berdiri. Antum tahu apa yang membuat anak sedih hari ini? Yai, saudara yang terhormat, ketika hari itu anak mengatakan kalimat yang tadi, di samping kanan ada ruang Ustaz. Di situ ibu anak di ruang VIP. Ibu anak lagi berlinang air matanya. Bunda, anak temuin habis acara. Anak katakan, ibu, kenapa ibu menangis? Antum jawaban ibu? Ibu anak memegang pundak anak sambil mengatakan, nah, kayaknya baru kemarin kau masuk pondok. Kayaknya baru kemarin kau mengatakan di telepon, ibu aku gak betah. Kata ibu, bertahan sayang, bertahan. Kayaknya baru kemarin kau MC untuk seorang kepala desa. Hari ini
kau MC untuk presiden sekalipun jadi. Ana akan cari Ustaz MC yang hari itu hadir. Ana yakin banget hari itu Ustaz Dadianto di lantai 2 dia MC, ana suruh maju ke depan. Ana bilang suatu saat kau bisa jadi MC yang profesional sekalipun. Hadal mahad hafathul malaikah. Setiap kata-kata adalah doa. Dan qadarullah sekarang jadi MC yang profesional betul Ustaz. Nanti anak bawa dia menjadi MC kementerian di Jakarta. Biar kau Rijal Hikam, Anda santri, tapi santri pun punya skill. MC yang santri, polisi yang santri, dan itulah Rijal Hikam akan menyapa tanah negeri ini, people. Keluar dari zona istana tahun 2008 diambillah anak sama beberapa talent. Salah satunya adalah kita bertugas sebagai voice over. Setiap muncul nama anak yang dibacakan moderator, muncul di bawahnya namanya adalah TV voice over. Anak-anak milenial seperti Anda pasti suka banget dengan dunia voice over. Voice over itu artinya pengisi suara. Ngapain anak? Di situ anak bertugas sebagai voice over di channel yang satu ini. Pasti antum semua pernah mendengar di TV One dan muncul suara ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar besar di TV One Memang Beda. Pernah dengar suara itu? Langsung barang, oh iya makhluknya yang bicara ya. Simple Kak, anak lagi nganggur di Tasik naik 2000, nyampe di Kampung Rambutan naik ojek menuju TV One, hanya ngomong kayak gitu doang. TV One memang beda, hanya 4 detik. Tidak mungkin anak ngomongnya kayak gini. TV One memang beda. Malah kuat suara saya. Setelah acara selesai, dipanggillah Abang Ustaz Agung Izulham. Beliau adalah salah satu host di acara Damai Indonesia. Pasti antum semua pernah mendengar ada acara suara seperti ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti Damai Indonesiaku bersama TV One Ustaz Zaki bin Zaid, saya Ahmad Al-Misri, Ustaz Habibur Rahman Al-Siraji. Hanya Anda temukan di Damai Indonesiaku bersama TV One Memang Beda. Dari sini antum bisa menyimpulkan, oh iya ya, santri juga bisa jadi voice over. Kalau setelah acara TV One bergabunglah kami bersama Trans TV. Di Trans TV kami berkiprah mengisi suara di channel apa? Di channel yang satu ini. Pasti antum semua pernah mendengar di bioskop Trans TV dan muncul suara like this. Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan bintang-bintang besar terkenal. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya Anda temukan di Bioskop Trans TV. Di Jalur Hikam kalau udah ke Trans TV pasti pindah ke sampingnya. Ada apa? Apa? Anak milenial. Di Trans 7 pagi-pagi ketika sang ibu lagi menyiapkan sarapan pagi, muncul ada channel Trans 7 dan muncul acara ini. Pasti antum semua pernah mendengar di Hazanah Trans 7 dan muncul suara seperti ini. Lagi nunggu ya. Kita mandi fokus. Ustaz kalau lihat dari depan molotot coba kalau karena jadi siar di sini. Kayak atau saya nafas gelap. Antum pasti pernah mendengar acara ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari Hazanah Trans 7. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Pernah dengar saya itu? Hey people, itu namanya voice over. Say together after me. Katakan sama-sama. Voice over. Antum dapat ilmu baru hari ini. Kalau ada nanti acara di Jalur Hikam, acara panggung gembira,
Tidak ada panitia yang mengatakan ini. Teman-teman, nanti yang ngomong di kolong panggung siapa ya? Gak enak banget kolong panggung. Ganti sekarang. Teman-teman, nanti voice overnya siapa ya? Biar keren. Jangan ngomong di kolong panggung. Enak di kupingnya. Itu voice over. Hey, say together, voice over. Antum dapat ilmu baru hari ini. Ada voice over, ada dubber. Kita mengisi suara film, Bunda. Kita mengisi suara film, amanah dari produser. Untuk film apa? Anda mengisi suara film di filmnya Mahabharata dan Joda Akbar. Bu, biasanya ibu-ibu yang suka nonton film ini. Anak aja gak suka bu, film ini anak gak suka, anak gak pernah nonton, hanya ngisi suaranya aja. Mau dengar suaranya? Suaranya hanya 35%. Mau dengar suaranya? Nanti kalau saya ke Rijal Hikam, lagi. Udah siap dengar? Aku pasti pernah mendengar ada suara seperti ini ketika Bhisma melawan sang guru Parasurawa. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Ada anak Sumatera Utara, dia duduk paling pojok dan dia angkat tangannya sambil bicara. Bang Jamlah, sebelum kau menyampaikan materi, aku tanya kau satu hal. Ana udah takut di situ sana. Apa salahku bang? Bukan masalah salah. Itu suara kayak gitu. Apakah sehari-hari Anda ngomongnya kayak gitu? Ana istighfar di situ. Tidak mungkin Ana masuk ke Indomaret ngomongnya kayak gitu. Terus Ana ngomong ke kasirnya, aku ingin beli odol. Tolong cepat kembaliannya. Kalau tidak, Indomaret ini akan berubah menjadi lautan darah. Siaran atau nanti kasih. Oke. Anda masih ada waktu, Ustaz? Antum masih semangat? Luar biasa. Lanjut. Bismillah. Kita mulai. Ada tulisan menarik di sini, anak-anakku yang baik, Rijal Hikam people. Setiap karakter santri itu unik dan tidak mungkin sama. Ada di antara antum yang duduk depan anak, karakternya otak kanannya kuat dibandingkan otak kirinya. Ada di antara para guru yang terhormat, ada yang limpik kanannya lebih kuat dibandingkan limpik kiri. Selama berada di area samudra Rijal Hikam, please Kak, pesan anak satu, pertajam pada bidangnya masing-masing. Guru yang mahir Arabiah, pertajam pada bidangnya. Guru yang mahir Injilizia, pertajam pada bidangnya. Santri yang suka dia dengan funur, pertajam pada bidang itu. Karena apa? Setiap kita punya mazaya wa nuqsan. Antum melihat gambar ini putri, Anda yang lebih dominan melihat gambarnya. Ini gambar apa? Suaramu semakin low, gambar apa? Rewas Ustaz. Ini kalau saya nggak bisa main cantik dengan anak-anak antum, banyak mereka yang menghadirkan cipta. Tapi hari ini alhamdulillah, kalau ibu-ibu lihat ke sampai belakang semuanya fokus ke depan. Itulah Rijal Hikam yang luar biasa kita. Antum tanya, Pak Hebi, apa maksudnya dengan silet? Silet lahu mazaya wa nuqsan. Dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Apa kelebihan silet? Walaupun dia kecil, tapi dia tajam, tapi dia punya kekurangan. Apa kekurangan silet? Dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Apa kau pernah melihat ada orang nongkrong depan pohon, kau tanya manusia itu, bang, apa yang kau lakukan? Aku hidup menebang pohon dengan silet. Gak selesai urusan. Itu silet. Putra yang bisa melihat gambar, ini gambar apa nak? Jangan kalah sama putri apa? Lahu mazaya wa nuqsan. Dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Kelebihan kapak, satu kali hempasan pohon bisa tumbang. Tapi dia punya kekurangan.
kekurangannya. Anak belum pernah dengar ada santri putra melanggar dibotak pakai kapak. Dia nggak bisa digunakan untuk mencukur rambut. Gara-gara selain ini, Ketua BEM seluruh Indonesia mengatakan, Pak Chandra, saatnya kita gongkan acara di Jakarta Convention Center. 5.000 orang mereka berkumpul di situ. Kami bersama ISQ, Pak Ari Ginanjar, Mas Mario Teguh, kumpul semua di situ. Ngapain? Mereka mencari karakternya masing-masing. Orang Batak bertanya, Bang, setiap kau bicara pasti kau berbicara tentang otak kanan dan otak kiri. Kira-kira otakku selama ini di mana? Di situ ada bingung, kau yang punya otak ngapain nanya ke anak? Mereka ngapain di situ? Mencari karakternya dengan cara apa? Mereka mengangkat kedua tangan. Selama 2 jam mereka fokus ke depan. Mereka fokus dan gak mau salah. Jangan sampai salah, people. Mereka harus fokus. Mereka harus berbayar 750.000 per 15 menit. Antum gak perlu terkesan. Cukup di sini, tapi fokus. Angkat kedua tangan Anda dalam hitungan 5 mundur. Belum saya? 5 mundur. Oke, sampai Mbak Vera ngasih signal. Nanti akan nampak mana generasi Rijal Hikam yang mengikuti filosofi ini. Karena filosofi angkat kedua tangan adalah dia yang semangat, sehat, cerdas, terampil, dan ceria. Buktikan hari ini Bible dalam hitungan 5 mundur. Mbak Vera standby. 5, 4, 3, 2, 1. Tim multimedia Rijal Hikam, ambil di gambarnya, keren banget, tangan-tangan hebat hari ini. Siap ya? Ingatkah, yang mengangkat kedua tangan hari ini adalah generasi yang semangat, sehat, cerdas, terampil, dan ceria. Kalau mengangkat tangannya setengah-setengah berarti kesehatannya setengah-setengah. Masya Allah. Yang mengangkat tangannya yang kanan di atas, yang kiri di bawah, berarti kecerdasannya kadang di atas, kadang di bawah. Oh, diukur-ukur ya Allah, gitu ya. Siap ya, jangan sampai gagal. Ketika Anda bilang buka, tanganmu tetap terbuka. Tetapi ketika Anda bilang tutup, langsung tutup. Alhamdulillah, beliau semangat banget tuh Bapak Ibu ya. Sebentar, kita mulai. 3, 2, buka, tutup, buka, tutup, fokus, buka, tutup. Tutup. Mulai sampai. Yai, kalau antum lihat dari depan ada yang astagfirullahaladzim. Istighfarnya di situ. So, urusan kita belum selesai. Mulai. Tutup. 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 Buka. Buka. Tutup. Buka, 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 tutup, 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 buka. Udah sampai asar kok seperti itu ya. Tepuk tangan buat kita semuanya. Ketika antum salah, kecuali Allah bersama Anda yang tahu. Antum kalau salah dibuka tutup tadi. Tapi kalau antum menuju ke satu segmen ini, anak-anak UI hari ini mencari karakternya dengan cara apa? Setelah zuhur mereka fokus kembali ke depan. Pak Happy, saya siap belajar lagi. Mereka latihan applause hypnotic. Applause hypnotic itu mereka melatih otak kanan otak kirinya, melatih titik fokusnya saat belajar. Dengan cara apa? Dengan cara tepuk tangan. Ketika saya mengatakan selamat pagi Rijal Hikam, tepuk tangan Anda satu kali. Selamat pagi. Anda masih belum fokus. Selamat pagi. Selamat pagi. Alan Barbara dari California mengatakan orang yang tepuk tangannya di bawah percaya diri dia di bawah 30%. Sok atau orang Rijal Hikam harus pede. Selamat pagi. Itu. Selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan Anda 2 kali. Selamat siang. Enak jadi motivator tadi. Selamat siang. Masya Allah. Selamat pagi. Ini bisa dipakai buat guru-guru. Selamat siang. Anda fokus banget karena takut salah, betul? Selamat pagi. Ini yang terakhir. Ketika saya mengatakan selamat malam, tidak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi kiamat kubra besar-besaran. Selamat pagi, selamat siang. Bangga, kasih tulis.
ketika saya mengatakan selamat malam, no applause, tak ada tepuk tangan. Selamat siang, selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat pagi, selamat siang. Pasti antum lagi menunggu malamnya dari tadi. Yai, kalau antum lihat di depan, Allahu Akbar, ada astagfirullahaladzim, ya Allah yang penting, Allahu Akbar. Ustaz agak gini nih kalau dijauhin kalau pada bermain kayak gini nih. Oke, Putri, selamat siang. Putri, kita cowok udah gembur kan? Putri, sebentar, sok istirahat lah, dengar ya. Putri, saking gembur kayak gitu. Sering tak kayak gitu. Anak nanya Putri, udah tepuk tangan sendiri. Itu tuh namanya kiamat kubro. So, Putri fokus, bismillah. Kalau perlu baca ayat kursi kok ini ya. Putri, stand by. Selamat siang, selamat pagi, selamat siang. Putra, selamat siang. Semuanya selamat pagi, selamat malam. Masya Allah. Resep Kadianto takian dari jauh kami kalau udah main kayak gini. Kak, saat pandemi anak gak komunikasi banyak dengan beliau. Kami pun gak pernah merapat ke Tanah Banjar atau Ciamis. Karena apa? Semua terhalang. Tapi anak lihat generasi santri Rijalul Hikam, walaupun di tengah pandemi COVID-19, tapi kalian tetap mempesona, and I love it. Ya. Karena apa? Semua para founder, yai, para dewan guru, santri, semua senada seirama mengibarkan bendera Rijalul Hikam walaupun di tengah pandemi. Bisakah kita belajar dari orang-orang yang tinggal di bawah bendera ini? Jangan sampai kau katakan ini bendera Brazil, itu salah. Jangan sampai kau katakan ini adalah bendera Zimbabwe, itu juga salah. Apalagi kau katakan ini adalah bendera Jatinegara, itu lebih salah. Itu adalah bendera kebanggaan orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon. Saat awal pandemi, para guru yang terhormat, sesepuh yang terhormat, kami dibawa oleh protokoler untuk mengisi materi motivasi di Kepulauan Solomon. Ketika tiba di Kepulauan Solomon, apa yang terjadi? Kami melihat sorotan mata santri yang belajar hari itu. Santri di Solomon adalah santri yang tinggal di negara termiskin se-Asia Pasifik. Antum lihat asramanya tidak enak dipandang. Antum melihat orang-orangnya tidak enak dipandang. Apakah ada di Rijalul Hikam yang santrinya seperti ini? Tidak enak dipandang. Antum melihat orang-orang di sini tak elok dipandang. Asramanya seperti itu. Ketika kami datang ke mereka, kami tanya, apa yang membuat orang Solomon sampai seperti ini? Mereka mengatakan, Mr. Chandra, COVID-19 that easy for us. Bukan karena COVID-19. Mereka diserang wabah bertahun-tahun lamanya, sanawat bertahun-tahun lamanya. Kami tanya, gara-gara apa mereka diserang wabah? Gara-gara pohon yang tebal ini. Ini pohon tebal, kawan. Ini sumber penyakit. Semua jaga jarak dengan pohon ini. Anda tahu, mereka ingin menghancurkan pohon ini, tapi mereka tak punya alat. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Seluruh warga Solomon datang berbondong-bondong ke pohon ini. Mereka berteriak depan pohon ini. Dengan izinmu Tuhan, yang muslim dia berteriak, Innaka khairul musta'an wa innaka khairul mustata. Hanya kepadamu kami mengadu ya Allah. Kami tak punya alat, tapi kami yakin engkau tidak tuli dan tidak buta. Mereka berteriak 40 hari 40 malam dengan izin Allah Azza wa Jalla. Hanya dengan teriakan pohon ini hampir tumbang dan hancur. Apa maksudnya untuk kita wahai Rijalul Hikam people? Maksudnya adalah apapun yang terjadi di alam Rijalul Hikam, teriakannya jangan kemana-mana.
fafirru ilallah. Kemana kita berbisik, berbisiklah kita di bumi, maka langit akan mendengar. Anak ulangi people, sering-seringlah kita berbisik di bumi, maka langit akan mendengar. Maka anak jangan sampai dijalurkan para orang tuanya, ada yang termasuk orang tua yang seperti ini. Ini bapak lagi ngapain? Ini ayah lagi ngapain? Hei nak, lagi ngapain? Ini lagi marah, ini lagi marah. Tanpa anak tulis, kau tahu ini lagi marah. Maksudnya apa Pak Happy? Marahnya sang ayah atau ibu, dia berteriak depan sang anak. Satu teriakan dan teriakan itu negatif, maka satu kata teriakan bisa membunuh jutaan hormon anak itu. Pohon aja bisa tumbang dengan teriakan, apalagi manusia. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan lemah, maka jauhi dari teriakan-teriakan yang tidak elok. Lebih baik berteriak kepada Rabb Azza wa Jalla dengan curhatan-curhatan kita yang semestinya. Tepuk tangan untuk kita Pak. Oke, anak pengen lihat antum ini. Hampir 1 jam anak bicara, banyak generasi santri di Jalur Hikam yang beragam. Ada di antara antum yang selama berada di pesantren, dia happy banget, bahagia banget. Seperti abang kita ini, happy banget ya. Tapi yang paling bahaya, anak gak mau ada di Jalur Hikam people, dia termasuk orang yang kedua. Apa itu? Biasa saja. Beliau para founder, guru-guru gak bakal rela kalau antum menjadi santri yang biasa-biasa aja. Nanti hasilnya akan biasa-biasa aja. Maka kita harus luar biasa. Yang paling bahaya lagi, jangan sampai masuk ke folder yang ketiga. Dia santri yang cemas selama di pesantren. Ada santri baru Ustaz? Mana santri baru? Angkat tangan. Cocok kita bicara hari ini. 3 orang? Banyak kata Ustaz tadi. Sok, stand up. Berdiri nak. Berdiri nak. 3, 2, oke. Ayo cepat saya, berdiri nak. Nah, kumna. Gak apa-apa, didoakan oleh para santri, didoakan oleh para guru. Berdiri nak. Nah. Kelas 7 dan kelas 10 ya Ustaz ya. Nah, 7 dan 10. Oke. Anak mohon. Anda mohon stand up please. Siapkan? Antum lihat antum lihat ke alat ini. Siap ya? 7 dan 10. Banyak juga Ustaz. 7 dan 10. Stand by. Mau dihipnotis tenang. Disiran Ustaz perlu dihipnotis. Oke, Kak. 7, 10. 3, 2, 1. Antum lihat alat ini Kak. 3, 2, 1. Coba Anda pengen dengarkan. Dalam hitungan ketiga, tunjukkan takbir antum. 1, yang santri baru. 2, kelas 7, 10. Takbir. Masya Allah, gongnya udah dapat. Antum udah berapa lama di pondok kawan? 1 bulan? 1 bulan? Seminggu? Oke. Perhatikan baik-baik. Santri baru, antum lihat layar. Tidak ada santri baru yang masuk ke folder yang ketiga. Selain cemas, dia lelah. Orang yang selalu berteriak lelah, Ustaz ternyata lelah masuk pesantren. Orang yang selalu berteriak lelah, lama-lama lilahnya yang akan hilang. Anak ulangnya kayak semakin berteriak lelah, lama-lama lilahnya yang akan hilang. Antum pilih mana santri baru? Lelah atau lillah? Lelah atau lillah? Yang berikutnya, ada santri baru ketika acara seperti ini, dia termasuk generasi yang keempat. Apa itu? Stres. Ini contohnya. Antum santri baru dan santri lama yang melihat tayangan ini, lihat contoh orang stres kayak mana. Ini contohnya.
stres. Lihat, bingung sendiri dia. Hai santri baru, itu orang stres. Dia nggak tahu apa yang harus dia kerjakan. Santri baru harus tahu apa yang harus Anda kerjakan. Santri lama dan pelajar yang lainnya, berikan tepuk tangan dong buat santri baru yang di depan. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3, duduk kembali tanpa suara. Yang dikhawatirkan apa? Yang gagal menyelami alam pesantren, apa yang akan terjadi? Santri yang gagal, guru yang gagal, ternyata ini adalah salah satu faktornya. Prefrontal cortexnya yang sudah kena. Korteks itu adalah bagian otak yang lagi muter itu. Kalau santri gagal di pesantren, korteksnya sudah kena. Santri setengah-setengah di pesantren, gak sampai selesai, korteksnya sudah kena. Apa itu korteks? Bagian otak yang membedakan antara manusia dengan hewan, dan korteks itu terletak tepat di belakang dahi. Wahai Rijal Hikam, pegang dahinya sekarang. 1, 2, mulai. Selesai. Ada yang nanya sampingnya, dahi saya kemananya, gitu ya? Di sini tak dahi, bukan di sini. Sejak kapan dahimu hijrah ke belakang? Ini dagu sayang, ini dagu. Di sini dahi. Di sini ada korteks yang dijaga oleh kita, titipan dari Allah Bunda. Anak yang kecanduan handphone, sebelum tidur pegang handphone, bangun tidur dia yang dicari bukan emaknya, tapi handphonenya. Lama-lama korteksnya akan kena. Bersyukur antum di Mahat dan antum gak pegang handphone. Tercantum dalam Al-Quran. Nah, bagian kasih udah turun. Saya khawatir nanti keluar dari aula masih kayak gini ya. Tercantum dalam Al-Quran. Apa itu? Nasiyatin kadibatin. Ulangi Kak. Nasiyatin kadibatin. Nasiyah atau korteks kalau rusak, apa yang akan terjadi? Ini yang pertama. Ini gak bakal aku dapatkan dalam kelas. Korteks kalau sudah rusak, dia akan sulit mengatur masa depan. Yang kedua, pelajar yang korteksnya kena, cirinya apa? Suka murung aja. Yang lain olahraga, dia diam aja. Yang lain diam, dia olahraga. Eta udah error tuh orang. Korteks sudah mulai kena. Korteks kalau sudah kena, tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Dia tidak sopan dengan gurunya, tidak sopan dengan karyawan, tidak sopan dengan kakak kelasnya. Pertanda itu korteksnya sudah kena. Dan kurang kreatif. Kurang apa? Kreatif. Maka bagaimana untuk menjaga korteks itu? Bermimpilah seluas-luasnya. Maka di segmen terakhir sebelum anak tutup acara ini, my people, sebelum kami merapat ke Tasikmalaya, ada satu hal yang perlu anak sampaikan. Kenapa orang harus menjaga korteks? Biar antum otaknya rileks. Kenapa antum harus menjaga korteks seperti orang Solomon? Biar antum merasakan atmosfer alam pondok ini. Karena alam pondok ini beberapa tahun silam pasti jaga seperti ini. Sok ya kayak sebelum saya turun dari panggung ini, sebentar aja, 2 menit. Antum lihat gambar ini. Mau bapak, mau ibu, semuanya kita kadang-kadang lupa kalau kita digerakkan oleh Allah dari masa ke masa. Kita pernah duduk di bangku TK, saat you duduk di bangku TK tak pernah terpikir kau akan berada di Rijal Hikam hari ini. Antum pernah menggunakan kostum merah putih kan? Dan itu semua sudah antum simpan rapi dalam lemari terbaikmu. Tanpa antum terpikirkan, yang SMP antum pun menggunakan kostum yang satu ini. SMA pun sama. Kita nggak sadar, Ana juga pernah sama beliau juga digerakkan oleh Allah. Ana ada di sini bukan karena Ana. La yatakallamuna illa man adzina lahur rahman. Semua atas izinnya. Ketika Ana memunculkan gambar ini, benak antum berpikir, bacalah, afwan ya Ustaz, Ana sudah menanggalkan semua seragam sekolahku itu. Ana sudah masuk
ke Yayasan Pendidikan Islam Rijal Hikam ini dengan kafah Pak Ebi. Bismillah Ustaz, anak akan mengangkat bendera ini sama-sama bersama sang nahkoda. Ikuti samudra ini dengan indah, karena suatu saat antum akan wisuda di sini. Saya ngebayangin antum di wisuda di sini, dipanggil sama MC-nya, wisudawan pertama Ananda. Antum naik ke panggung, disematkan oleh kiai. Bukankah ini pernah terjadi di Manado? Siapa itu? Acara wisuda tiba-tiba ada orang yang terlambat. Protokoler mengatakan anak MC bersama tim. Protokoler mengatakan di belakang, Pak Chandra jangan mulai dulu, kasihan ada wisudawan datang terlambat, dia dari Watampone. Antum mau tahu siapa wisudawan yang terlambat di hari wisuda? Kok berani-beraninya dia terlambat di hari wisuda? Antum melihatnya dengan hati. Di sini jawabannya. Kenapa dia terlambat di hari wisuda? Ini alasannya. Engkaulah nafasku yang menjaga di dalam hidupku. Kau ajarkan aku menjadi yang terbaik. Kau tak pernah sebagai penopang dalam hidupku. Antum lihat Bapak ini. Kenapa dia terlambat di hari wisuda? Karena dia membawa kursi roda dari Watampone selama 2 jam jalan kaki ke kampus, mendorong kursi roda sang ayah. Karena dia tak punya uang untuk naik angkutan, ayah ini menggunakan baju yang sangat sederhana, tapi cintanya yang istimewa. Sampaikan salam cinta kami untuk orang tua Anda, people. Karena ternyata ketika tayangan ini anak bawa ke kampus UIN Araniri Aceh, Anda tahu apa yang terjadi? Ustaz, anak tampil tahun 2019 hari itu, 500 orang semua melihat tayangan barusan, hampir semua berlinang air mata. Dari Pak Rektor, Dekan, semua berlinang air mata. Tiba-tiba lagi-lagi Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, dia teriak paling belakang, Pak Chandra, aku pengen wisuda minggu depan. Aku sudah niat wisuda minggu depan Pak Chandra. Setelah melihat tayangan barusan, aku akan berikan toga untuk ayahku dan ibuku. Siapa anak yang ngomong itu? Di tengah 500 orang, dia berteriak. Siapa anak itu? Namanya adalah Rina Maharami. Rina Maharami ini adalah anak Lok Semawe kelahiran Biren. Dia berteriak di tengah 500 orang pengen diwisuda minggu depannya. Tapi Allah berkehendak lain, people. Ungkapan sang penyair itu indah. Tajriyah bimala tastahi sukun. Angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Apa yang terjadi? Detik-detik mau diwisuda, dia sudah pakai toga, jubah. Tiba-tiba dia sakit dan dia meninggal dunia. Detik-detik mau diwisuda. Viral di media sosial tahun 2019 hari itu. Kami sebagai saksi bersama tim protokoler. Tapi apa yang Allah tunjukkan kepada kami? Tiba-tiba ada seorang ayah lari dari belakang panggung. Dia menarik jas Ana sambil mengatakan, Pak MC, saya adalah ayah dari almarhumah. Aku mohon, walaupun almarhumah sudah tiada, sebutkan namanya, biar saya ayahnya akan menuju ke atas panggung. Allahu Akbar. Ana peluk ayah hebat itu. Ana bilang, ayah itu, ayah yang ikhlas dan tulus. Tunjukkan keikhlasan ada di depan ribuan orang hari ini. Dia naik ke atas panggung. Dia ambil ijazah dari sang rektor. Dia berpelukan tanpa bicara apa-apa. Dan dia mengatakan, aku bangga punya seorang putri.
Walaupun dia almarhumah, tapi ini adalah sarjanaku dan pahlawan terbaikku. Rina Mohara, Bayu Nabangni Betapa Semuda, Rina Mohara, Kawasan Jalan 5 tidak jauh dari kawasan Rijalul Hikam, lihat ayah hebat ini. Bukankah kau punya impian memberikan mahkota yang indah untuk mereka? Ayah ini hebat, tak? Nampak ketulusan dan keikhlasannya, walaupun pakaiannya sangat sederhana. People, tanah Rencong hari itu berduka. Selain muncul ungkapan karangan bunga di sampingnya, tapi tidak sedikit yang mengucapkan turut bela sungkawa. Segmen ini adalah segmen yang mengangkat kita kepada semua insan hikam bahwa generasi hebat adalah generasi yang bisa mengangkat harkat derajat keluarganya, dan suatu saat antum akan dibanggakan oleh orang tua antum. Ana mohon dengan sangat, kita sama-sama berasal dari tanah Pasundan. Please kan, raih kesuksesanmu, karena di situ ada the power of birrul walidain. Jaga tanah Rijalul Hikam ini, sama-sama semangat baru harus berubah, dan tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik Pak Kiai, itu yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman kita hari ini. Ustazah, para ustaz yang terhormat, semoga kalimat-kalimat dari lisan anak yang dhaif ini bisa dikip oleh generasi Rijalul Hikam hari ini. Anak kangen dengan takbir antum sebelum anak turun panggung hari ini. Hei, sebelum kita keluar, duduk dengan tegak. Mulai. 3, 2, 1. Mbak Vera, sebelum ke Istiqlal Jakarta, angkat tangan kanan. Wah, Isnani, tim multimedia ambil gambarnya. Saya momen ini kalau anda nggak ambil, tepalkan tangannya. Ayah bunda, ustaz-ustazah, para founder yang terhormat, Nusantara merindukan the power of takbir anda hari ini. Takbir, getarkan Nusantara dan detak nadi orang tua anda dari takbir anda hari ini. Takbir. Hada wallahu a'lam bishawab. Ana Happy Chandra Al-Fakir, barakallahu fikum wa jazakumul khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.